Virus atau badi adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel karena mereka tidak memiliki perlengkapan seluler untuk memproduksi sendiri. Struktur virus secara umum terdiri dari asam nukleat, DNA atau RNA yang dikelilingi lapisan protein. Melalui kemampuan penempelan pada sel inang, virus dapat memasukkan materi genetiknya lalu mengalihkan mekanisme untuk menghasilkan lebih banyak virus. Virus hanya dapat berproduksi dengan menginfeksi dan menggunakan mesin seluler inang. Kehidupan virus bergantung pada inang dan dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu perekatan, penetrasi, pelepasan, kapsid, replikasi, pematangan, dan pelepasan. Memahami struktur virus dan fungsi virus penting untuk pengembangan vaksin dan terapi antivirus melindungi manusia dari penyakit yang menular. Struktur tubuh bakteri terbagi menjadi struktur luar dan dalam. Struktur luar meliputi kapsul dinding sel, membran sel, flagella, dan pil, sedangkan struktur dalam terdiri dari sitoplasma, nukleat yang mengandung DNA, ribosom, dan plasmid. Sel bakteri terdiri dari yang pertama dinding sel. Bakteri adalah lapisan pelindung eksternal yang memberikan struktur dan perlindungan pada sel kanker. Yang kedua, membran sel merupakan struktur paling penting yang mengelilingi sitoplasma bakteri dan berfungsi sebagai penghalang permeabel, mengatur pergerakan zat masuk dan keluar sel, serta menyediakan tempat untuk berbagai reaksi metabolik. Yang ketiga, sitoplasma, cairan seperti gel di dalam sel bakteri yang mengandung berbagai komponen penting untuk kehidupan dan fungsi sel seperti ribosom, DNA, dan granula penyimpanan. Yang keempat, flagella, organel yang berupa filamen atau cambuk yang digunakan untuk membantu bakteri bergerak. Yang kelima, plasmid adalah molekul DNA melingkar kecil yang ditemukan pada bakteri dan beberapa organisme mikroskopis lainnya yang secara fisik terpisah dari DNA, kromosom, dan bereplikasi secara independen. Apa itu cacing pita? Cacing pita memiliki anatomi yang khusus untuk hidup sebagai parasit di saluran pencernaan. Secara umum, cacing pita dewasa terdiri dari 3 bagian utama: scolex, kepala leher, dan proglotida. Segmen tubuh fisiologinya ditandai dengan tidak adanya sistem pencernaan, respirasi melalui saluran permukaan tubuh, dan reproduksi seksual yang rumit. Cacing pita memiliki struktur anatomi yang khas meliputi kepala, scolex, leher, dan serang kanan segmen yang disebut proktolid. Scolex berfungsi untuk menempel pada usus inang, sedangkan proglotid mengandung organ reproduksi dan menyerap nutrisi. Bagaimana sih cara cacing pita mendapatkan nutrisi? Dengan menempelkan kepala scolex pada dinding usus inang, lalu menyerap nutrisi langsung dari makanan yang dicerna oleh inang tersebut. Cacing pita memiliki kemampuan bertahan hidup yang luar biasa, baik di dalam tubuh inang maupun di lingkungan luar. Berikut ini penjelasan tentang faktor-faktor yang mendukung survival cacing pita. 1. Siklus hidup yang kompleks. 2. Struktur tubuh adaptif. 3.
produksi telur yang masif. 4. Kemampuan bertahan di lingkungan ekstrim. 5. Kemampuan imunoe pasif. Struktur tubuh cacing kremi cukup sederhana namun sangat efisien untuk bertahan. Untuk berkembang biak dalam tubuh manusia, berikut adalah penjelasan strukturnya. 1. Ukuran dan bentuknya. 2. Kulit tubuh atau kutikula. 3. Mulut dan sistem pencernaan. 4. Sistem reproduksi. 5. Sistem saraf. 6. Tidak punya sistem peredaran darah dan pernapasan. Fungsi kepala cacing kremi berfokus pada aktivitas makanan, perekatan, dan orientasi gerak. Berikut fungsi-fungsinya. 1. Mengambil nutrisi. 2. Orientasi dan navigasi. 3. Awal sistem pencernaan. 4. Perekatan sementara. Kutikula tubuh cacing kremi adalah lapisan luar yang melindungi dan menopang tubuh. Ini merupakan struktur penting bagi keberlangsungan hidupnya di lingkungan keras seperti usus manusia. Sistem pencernaan cacing kremi bersifat sederhana namun lengkap. Artinya, semua organ dasar dari mulut hingga anus, sistem ini dirancang untuk menyerap nutrisi dan isi usus inang secara efisien. Reproduksi cacing kremi memiliki sistem reproduksi seksual dan sangat efisien, memungkinkan penyebaran cepat di dalam populasi manusia, terutama anak-anak.